Di tahun 2025 ini pendapatan atau penghasilan laundry kebanyakan menurun. Nah, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat dan usahanya semoga lancar dan semakin berkembang. Topik kita kali ini sobat, yaitu membahas sharing para pengusaha laundry, tapi ini hampir semua kayaknya ya. Di tahun 2025 ini pendapatan atau penghasilan laundry kebanyakan menurun. Nah, saya tidak mengatakan semua ya, kebanyakan. Bahkan saya kira hanya di daerah saya. Nah, setelah saya lihat-lihat semua kemarin ada di sebuah grup atau di media sosial, bahkan ada yang dari 700.000 per hari hanya dapat 150.000 per hari. Tetapi itu kita tetap bersyukur ketimbang tidak ada sama sekali. Nah, kayaknya sepertinya ekonomi lagi ada masalah ya. Soalnya banyak, bukan hanya usaha laundry saja. Seperti kebetulan kan kita membuka usaha air minum mineral juga, bahkan usaha itu juga lumayan sepi. Nah, tidak sesuai lagi, udah tidak seperti yang dulu lagi. Nah, makanya saya katakan tadi sepertinya beberapa usaha omsetnya lagi menurun. Nah, saya juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Cuman kalau saran bagi saya ya, untuk mengatasi hal seperti ini ada baiknya kita sebaiknya pintar-pintar mengelola keuangan. Nah, apalagi dalam dunia usaha laundry ini memang kita selalu ada kebutuhan mendadak. Jadi kita harus pintar-pintar. Nah, seperti saya sendiri, kadang tidak ada masuk satu hari laundry. Nah, kadang ada pun yang masuk tetapi hanya sedikit. Nah, itulah yang saya alami. Cuman kalau yang lain-lainnya itu banyak mengeluh tentang omset mereka masing-masing. Ada yang bilang hanya 50.000 sehari dari 500.000. Jadi memang jauh banget. Nah, yang mencuci pun memang kuakui ya, beberapa laundry tempat saya mencuci pun hanya paling 1-2 orang per hari. Jadi memang rata-rata hampir semua. Nah, makanya saya sarankan lebih baik kita dari sini harus gimana ya, harus pintar mengelola keuangan seperti yang saya katakan tadi. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan setelah lebaran. Nah, setelah lebaran dia mengalami sepi seperti ini. Tetapi kebanyakan setelah tiba tahun 2025 ini, usaha laundry ini sepi banget. Nah, sepi banget. Bahkan katanya ada juga yang sama sekali udah 4 hari berturut-turut tidak ada masuk satu orang pun. Nah, makanya saya bilang tadi kayaknya ini di ekonomi lagi goyang. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, usahakanlah kita harus pintar mengelola keuangan. Kalau bisa ya kita harus gimana ya, kita membutuhkan usaha laundry ini yang seadanya aja dulu. Kalau menurut saya, karena saya juga mengalami seperti itu. Jadi saya itu yang contoh ya seadanya, makanya saya bilang yang tidak aturannya ukurannya plastik. Nah, kita bikin, kita potong, pokoknya
untuk menjaga situasi inilah. Jadi kalau seandainya pakaiannya dikitnya, ukuran plastiknya tidak ada, kita bisa menggunakan plastik yang besar tapi kita potong. Memang sayang, cuman dalam keadaan kondisi seperti ini, nah ya mau tidak mau kita harus dengan menggunakan cara seperti itu ketimbang beli plastik. Nah ini cara saya ya, cara saya sendiri untuk mengatasi hal seperti ini. Nah supaya istilahnya kita tidak mengeluarkan dana untuk beli plastik ukuran yang pakaian sedikit. Nah itu dengan cara saya sendiri. Tergantung kita mengolah gimana cara packingannya supaya rapi. Nah jadi makanya saya katakan tadi, saran saya itu harus pintar mengelola keuangan supaya bisa kita bertahan untuk menjalankan usaha laundry ini. Nah jadi itunya sobat. Jadi bukan hanya para sobat yang mengalami, sepertinya hampir semua ya, hampir semua di mana-mana. Nah apalagi di daerah saya itu ada kurang lebih 100 kios usaha laundry, dan sudah saya lihat ada kadang-kadang pada bengong, bahkan ada juga sebagian karyawannya dikurangi ya karena seperti ini. Nah bahkan ada juga yang langsung karena sudah nggak kuat mengasih upah, kerja sendiri. Nah jadi makanya saya sarankan ya kalau bisa dari sekarang itu kita harus siap-siap menerima tantangan ini, dan harus bisa kita menjaga kondisi keuangan kita. Nah jadi kira-kira seperti itulah sobat. Oke sobat, sampai sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.